PT Hilcon terbuka kegiatan usaha utama, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak yaitu jasa penambangan batu bara dan nikel, berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia. Penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya sebesar 2.211.500.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portefel perseroan dengan nilai nominal Rp20 setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 15% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp250-Rp400 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp884.600.000.000 dengan penjamin pelaksana emisi efek PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan PT SOCOR Sekuritas. Saat ini, Jaya menyebut Hilcon memiliki klien tambang nikel sekitar 7-8 klien yang tersebar di provinsi penghasil nikel seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Direktur Hilcon Jaya Andika menyebut tahun lalu kontribusi segmen kontraktor tambang batu bara mencapai 60%. Untuk tahun ini, kontribusi tambang batu bara akan direduksi menjadi 40%, sisanya akan difokuskan ke tambang nikel. Rencana penggunaan dana, sekitar 55% untuk modal kerja anak usaha terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, gaji, biaya overhead, dan pemeliharaan alat-alat berat. Sisanya sekitar 45% akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional anak usaha. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat, main fleet dan supporting fleet beserta sarana penunjang lainnya. Setelah penawaran umum maka porsi pemegang saham sebagai berikut: 1. PT Hilcon Equity Management sebesar 68,85%. 2. PT Bukit Persada Indonesia sebesar 16,15%. 3. Masyarakat sebesar 15,00%. Dari data disajikan kita bisa melihat jumlah aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan liabilitas juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun begitu, jika dilihat dari ekuitas perseroan masih mengalami peningkatan bahkan yang semulanya negatif di 2019. Kemudian dari laporan laba rugi pendapatan perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan net profit yang positif dan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang terakhir dari laporan arus kas, dari arus kas aktivitas operasinya positif dan mengalami peningkatan. Perseroan juga terlihat masih ekspansif terbukti dari besarnya arus kas aktivitas investasinya.